semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon seorang player. Kita masuk di part 36. Di awal video ini melihat perubahan sosok pria di depannya yang berubah menjadi seseorang yang dikenalnya. Tahanan itu pun mengatakan, interogasi. The Faceless yang terkenal itu melakukan interogasi pada seorang tahanan? Hah, lucu macam apa itu? Berhentilah berpura-pura, itu sama sekali tidak cocok untukmu. Ini adalah interogasi kan? Jadi, kenapa kau masih berbicara santai begitu? Lakukan saja sukamu, entah itu penyiksaan ataupun interogasi. Toh pada akhirnya, kau tak akan mendapatkan apa-apa dariku. Mendengar hal itu, Kain pun menghela napasnya membalas. Tentu saja aku melakukan semua yang kau ucapkan itu. Tapi sayangnya, aku tak bisa melakukannya. Sekarang, aku sudah bukan lagi anggota dari Guild Intel Wings of Freedom. Karena aku sudah bergabung dengan The First Knight. Dan penyiksaan bukanlah gaya mereka. Jadi, aku harus mengikuti peraturan mereka. Masih awalnya merasa heran, tahanan itu pun tersenyum mengejeknya. Lucu sekali. Jadi sekarang si Faceless yang terkenal itu sudah menjadi anjing setia dari seorang bangsawan yang bermain-main menjadi seorang knight. Rekan-rekanmu yang mati pasti menangis dia melihat itu dari atas sana. Jadi kau pikir kau bisa memeras informasi dariku dengan makan malam mewah bersama First Knight itu? Benar. Kenapa tidak coba cara itu saja? Bawakan mereka kemari dan kita nikmati hal itu sepuasnya. Namun, meskipun tahanan itu sudah mengejeknya habis-habisan, Kain yang masih bisa menjaga tenangannya membalas. Ya, sudah kuduga, kau akan berpikir seperti itu. The First Knight tidak akan pernah menyiksa, mengancam, dan memaksa tahanan mereka saat interogasi. Apa kau pikir, mereka hanya makan uang rakyat? Jika benar begitu, bagaimana bisa mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat untuk memimpin pertempuran melawan kekaisaran? Jawabannya adalah dengan kekuatan item. Lihatlah, ini adalah sebuah artefak yang mampu melumpuhkan lawan hingga ke titik di mana mereka bisa mempunyai informasi paling penting. Dan aku juga bisa menghapus ingatan mereka dari beberapa jam sebelumnya dengan memanipulasi artefak ini. Jadi, mulai dari fakta bahwa kau sudah bertemu denganku di sini, hingga fakta bahwa aku telah melakukan interogasi denganmu, kau akan melupakan semua itu nantinya, dan aku mendapat informasi yang aku cari. Lalu kau tak mengganti kekaisaran. Gimana menurutmu? Cukup adil bukan? Kalau begitu, ayo kita mulai secara perlahan-lahan. Apa tujuan kalian yang sebenarnya anjing-anjing kekaisaran ini? Dengan begitu, si tahanan yang awalnya mengejek Kain kini tak bisa melakukan apapun ketika Kain menggunakan artefaknya. Kita beralih kembali pada Raul dengan kelima anggota elitnya, di mana mereka dibuat keheranan ketika melihat sebuah pintu masuk dungeon yang begitu besar setelah menelusuri jalan sempit di sana. Wah, ini lucu kan? Kita baru saja melalui lembah yang sempit tadi, dan sekarang kita dihadapkan dengan sebuah dungeon? Apa-apaan sih gate sialan ini? Di tengah rasa heran mereka, Raul mengatakan tempat ini terbuat dari marmer yang ada dalam gate ini, dan kelihatannya proses pembuatan dungeonnya sedang berlangsung. Jika rang gate-nya naik dari tingkat C, maka medan di tempat ini juga akan berubah, dan kita harus segera mengalahkan guardian dari gate ini. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Mendengar hal itu, Josh yang mulai merasa khawatir membalas. Jika medan dungeon ini melahap keseluruhan gate, ratusan monster yang jauh lebih berbahaya dari yang sekarang akan muncul dan membanjiri kawasan ibu kota kan? Jack menimpali. Kalau begitu, dia tidak boleh menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Master, ayo kita segera maju. Namun, meskipun Jack mengajaknya dengan sangat bersemangat, Raul sendiri yang merasa ada yang aneh terdiam berpikir. Ini aneh, situasi kali ini terasa seperti sebuah kebetulan. Kenapa gate seperti ini tiba-tiba muncul beberapa hari sebelum insiden itu terjadi? Gate rang C atau di atasnya bukanlah hal yang bisa diatasi dalam waktu sehari. Di samping itu, kelihatannya akan sulit bagi kami untuk menghadapi dungeon ini dengan cepat. Lalu, permintaan bantuan mendadak dari pihak pasukan penjaga ibu kota awalnya adalah untuk gate rang D, tetapi peringkat gate-nya tiba-tiba berubah. Jadi, aku juga meminta bantuan para knightku, dan ini semua terasa seperti ada orang yang ingin menjebak kami dalam gate ini. Namun, di saat Raul memikirkan semua hal itu, Jack yang mencemaskannya bertanya, "Master, apa ada masalah?" Raul pun sontak membalas,
Tidak apa. Sebaiknya kita menyisir area di sekitar sini dan bersiap dulu sebelum kita masuk. Kita masih belum tahu situasi apa yang akan kita hadapi. Jadi, ayo kita persiapkan diri dulu. Namun, meski para kenaiknya dengan sigap menjalankan perintahnya, Raul sendiri tak bisa menyampingkan instingnya yang membuatnya kembali terdiam berpikir. Apakah pemikiranku sudah terlalu berlebihan? Masih ada waktu sebelum insiden itu terjadi. Tetapi, fakta bahwa gate ini tak bisa dibiarkan begitu saja tidak akan berubah. Dan karena situasinya sudah seperti ini, harus selesaikan dungeon ini secepat mungkin. Sayangnya, meskipun instingnya telah merasakan adanya keanehan, Raul masih belum menyadari jika ada dua orang bertopeng putih dan berjubah merah yang tengah memperhatikan mereka dari sebuah bukit tak jauh dari tempatnya berada. Di saat kemudian, Raul pun memulai menelusuri dungeonnya. Namun, setelah beberapa saat berjalan, Jack dibuat keanehan karena meskipun tempatnya luas, suasananya terasa begitu sunyi. Meskipun begitu, Pierce memintanya untuk tetap berwaspada karena meskipun terasa sunyi, ia masih bisa merasakan hawa kehadiran di sana. Josh yang sendiri tadi memperhatikan bentuk dungeonnya bertanya pada Philip, Tuan Philip, apa semua dungeon bentukannya seperti ini? Bentukannya natural sekali ya." Philip di belakangnya menjelaskan, jenis dungeon itu ada banyak, dan jenis dungeon ruin seperti itu memang bentukannya cukup otentik. Dungeon biasanya terbentuk dari aliran mana yang cukup besar, jadi bentuk mereka juga bisa berubah sesuai aliran mana yang membentuk mereka. Dan terkadang ada banyak monster yang tertarik ke dalam aliran besar itu, atau dungeon itu sendiri yang menciptakan monster yang ada di dalamnya. Singkatnya, dungeon itu adalah tempat di mana hal tak terduga bisa terjadi. Jadi sebaiknya kau tetap waspada. Namun, berkebalikan dengan mereka yang tampak menjaga sikapnya, Nakia malah begitu antusias dengan keadaan di sana. "Wah, coba lihat itu. Pilar-pilar api itu menarik sekali. Katanya lumut-lumut di sini mengandung mana ya? Apa boleh aku ambil beberapa buat jadi sampel?" Lihat tingkahnya yang seperti itu, ketegangan di antara mereka pun mulai mencair. "Hahaha. Kelihatannya kamu cukup tenang ya, Nona Alkemis." "Ya, dia begitu karena dia memang kuat. Jadi sebaiknya kita juga ikut menenangkan diri saja." Tak berselang lama, mereka pun tiba di sebuah area yang lumayan dalam. Tetapi, melihat suasana di sana yang begitu sunyi, kekhawatiran Raul yang semakin menguat pun membuatnya berpikir. Tempat ini cukup luas untuk dungeon yang baru terbentuk, tapi tingkat resikonya cukup rendah. Hal itu benar-benar aneh. Mengingat dungeon ini terbentuk dari gate yang berhendak naik ke rangse. Terlebih lagi, aliran mana di tempat ini terlalu kaku, benar-benar tidak natural. Hampir terasa seperti ada seorang yang sengaja menekan aliran mana di dungeon ini. Saat Raul berpikir seperti itu, Josh yang menemukan sesuatu di dekatnya berteriak, "Master, coba lihat ini." Seketika itu juga Raul berbalik, bahkan sontak terperanjat ketika melihat ke arah dinding di mana dekat Josh berada. Yang mana ada sebuah lingkaran magic yang tergambar di sana dengan sebuah artefak yang tertancap di tengahnya. Tentu saja, tak butuh waktu lama bagi Raul untuk mengenali lingkaran magicnya, yang merupakan lingkaran magic mana suppression. Namun, Raul masih belum mengerti kenapa hal semacam itu ada di sana. Lalu, di saat Raul berpikir keras mencari jawabannya, sebuah jawaban terlintas dalam pikirannya yang langsung membuatnya berteriak, "Semuanya hati-hati, ini adalah sebuah jebakan." Tepat setelah Raul mengatakan itu, mereka semua dikejutkan ketika melihat ada segerombolan orang yang muncul di atas mereka, lalu mendarat tepat di depannya. Di tengah keterkejutan mereka, ketika mereka semua terkejut akan kedatangannya, seorang dari gerombolan itu mengatakan, "Kami beruntung karena kalian sampai ke tempat ini sendiri. Jadi, kami tidak perlu repot-repot menuntun kalian untuk masuk ke sini." Melihat penampilan mereka, Raul yang mengenalinya pun langsung mengeluarkan pedangnya sembari berpikir, "Imperial One, apa mereka juga menilap ke tempat ini? Apakah mereka yang menekan aliran mana di dungeon ini? Apa sebenarnya tujuan mereka pada bajingan ini? Apa yang sebenarnya mereka incar?" Kita beralih ke kediaman keluarga kerajaan Ruben, di mana sekembalinya dari kediaman Conranda, Pangeran Geralt berpapasan dengan kakaknya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Apa kabarmu baik-baik saja belakangan ini, kakak?" Mendengar sapaan hormatnya, Pangeran ketiga kerajaan Ruben, Pangeran Herdian de Ruben mengatakan, "Kelihatannya kau habis pergi keluar ya. Bukankah kau sudah tahu kalau kita selalu keluarga kerajaan tidak boleh keluar wilayah kita dulu untuk sementara?" Pangeran Geralt menimpali, "Maafkan aku, tapi aku punya pesan yang harus kusampaikan sendiri kepada Conranda mengenai pelarangan izin masuk ke gate. Aku rasa
Situasi ini sangat genting dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku akan menjelaskan hal ini langsung kepada Yang Mulia, lalu aku akan menerima hukumanku. Mendengar alasannya, Pangeran Herdian pun melangkah melewatinya sembari menegaskan, kondisi Yang Mulia sekarang ini sedang kritis, jadi kau tidak perlu melakukan itu. Toh Yang Mulia Raja juga pasti paham dengan situasi ini. Tapi ingatlah Hatuha, kalau kejadian seperti ini terjadi lagi di masa depan, suruh seorang utusan untuk menyampaikan keputusanmu. Karena perintah kerajaan tetaplah perintah kerajaan. Tak peduli siapapun yang membawa atau menyampaikannya. Saat kemudian, setelah lumayan jauh meninggalkan Pangeran Geralt, Pangeran Herdian bertanya pada pelayannya, sejak kapan Geralt terlibat dalam urusan Gate? Apa Yang Mulia Raja langsung memberinya perintah? Atau malah kakak-kakakku yang lain? Pelayannya membalas, bukan, itu adalah keputusan Pangeran Geralt sendiri. Tapi kelihatannya Raoul Aston, rekan dari Pangeran Geralt di Akademi, sekaligus putra ketiga dari keluarga Aston County, telah menunjukkan kontribusi yang cukup besar dari saat insiden Gate terjadi. Dan hal itu tampaknya memberikan dampak yang besar pada pergerakan Pangeran Geralt kali ini. Apakah Anda ingin langsung bergerak? Pangeran Herdian menimpali. Pertama-tama, panggil Pisconplain kembali secara diam-diam. Aku rasa aku perlu membahas lebih lanjut soal rencana itu dengannya. Kita beralih kembali pada Raoul yang kini tengah berhadapan dengan segerombolan anggota Imperial Hound. Saat mereka semua sudah bersiap dengan pedangnya masing-masing, Ketua Imperial Hound di sana mengatakan, sungguh aku tak menyangka kalian akan terperangkap semudah ini. Ternyata rumor bahwa kau masuk ke dalam Gate dengan gegabah itu benar ya. Mengecewakan sekali, The First Knight yang jago-jagoan itu ternyata masih bisa melakukan kesalahan sefatal ini. Tentu saja, ejekan itu membuat anggota First Knight mulai merasa kesal. Imperial Hound bajingan, tak kusangka kalian akan bersembunyi di tempat seperti ini. Apakah taktik ini mereka gunakan untuk memancing tim penyerang seperti sebelumnya? Ketua gerombolan Imperial Hound menimpali. Ya, mau kalian bacot sebagaimanapun, itu tidak akan mengubah fakta kalau kalian datang ke jebakan kami secara sukarela. Namun di saat suasananya semakin menegang, Raoul yang tak ingin bertindak gegabah berpikir, ada yang aneh. Bagaimana bisa mereka menyiapkan jebakan dengan jumlah pasukan yang sedikit dan tanpa bantuan dari komandan ataupun petinggi pasukan lainnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Dengan pikiran seperti itu, Raoul mengatakan, Nakia, lingkaran sihir itu mereka gunakan untuk menekan kekuatan Legion ini kan? Bisakah kamu menjelaskan sekuat apa kekuatan lingkaran eliksirnya padaku? Meskipun agak terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba, Nakia pun menjelaskan, baik, lingkaran sihirnya cukup kuat, dan kelihatannya itu adalah Suppression Spell Class Advance. Lalu artefak yang ada di tengah lingkaran itu adalah artefak yang memperkuat Suppression Spell-nya. Mendengar penjelasannya, Raoul yang mulai mengerti maksudnya pun membalas. Jadi, lingkaran sihir itu digunakan untuk menekan aliran mana di Gate ini. Dan level Gate ini pun juga ikut naik karena adanya mana berkonsentrasi tinggi yang merupakan efek dari pembentukan Suppression Spell itu. Nakia pun mengangguk membenarkannya. Benar, kemungkinan besar begitu tuan. Seketika itu juga, Raoul menatap tajam ke arah mereka sembari berpikir. Mereka manipulasi peringkat Gate ini hanya untuk memancing kami. Tapi, apa yang akan mereka lakukan pada kami dengan jumlah pasukan yang sedikit itu? Rasanya seperti mereka punya tujuan lainnya. Kemudian, di tengah keheningan di antara mereka, Jack bertanya, wah, mereka sampai menyiapkan jebakan seberumit ini hanya untuk kita. Lucu banget. Apa mereka mau menentang kita dengan pasukan yang cuma seupil itu? Mendengar pertanyaannya, Ketua gerombolan Imperial Hound yang bisa mendengarnya juga mengatakan, ya, entahlah, aku juga penasaran. Apa yang bisa kami lakukan? Tapi, camkan satu hal ini. Kami tidak selemah kalian, para penduduk kerajaan yang hina itu. Dan kami akan tetap menjalankan tugas kami sebagai umpan. Namun, di saat Raoul menyadari sesuatu setelah mendengar kata umpan, anggota kenaiknya telah lebih dulu menyerbu mereka. Dan tentu saja, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membereskannya. Kini, saat gerakan gerombolannya sudah mati, Ketua Imperial Hound di sana yang sekarat terduduk mengatakan, aku kira kami akan bisa memberikan perlawanan, tapi tak kusangka hasilnya jadi seperti ini. Mendengar perkataannya, Philip yang penasaran pun bertanya, apa kalian masih akan menjalankan rencana kalian yang berantakan itu? Masih kalian tahu hasilnya akan sia-sia? Ketua gerombolannya menimpali, berantakan? Kalian meremehkan kami. Semua ini sudah berjalan sesuai rencana. Bersama dengan Nakia yang menyadari adanya mantra lain di dalam lingkaran sihirnya, Ketua gerombolannya mengembuskan napas terakhirnya dengan mengatakan, kami tidak selemah kerajaan kalian. Kematian kami hanyalah bagian dari rencana.
operasi kali ini setelah sukses. Tim Kian sang kaisar. Ketika ketua gerombolannya terjatuh ambruk, tiba-tiba saja lingkaran sihirnya bereaksi, yang tentu membuat mereka semua terkejut. Lalu di tengah kepanikan mereka, Nakia yang berada paling dekat dengan lingkaran sihirnya mengatakan, semuanya, artefak itu telah dipasangi dengan linking spell dan juga swap reduction spell. Saat caster spellnya mati, maka mantranya akan aktif, dan suspension spell yang menekan aliran mana di sini pun akan hilang. Tetapi semua mana dari dungeon yang terkumpul dan tertahan oleh spell tadi tidak akan hilang. Bisa dipastikan akan ada terjadi ledakan besar. Tepat setelah Nakia mengatakan itu, mereka semua bisa mendengar suara gemuruh yang bergema di dalam dungeonnya, yang mana ternyata berasal dari gerombolan besar monster Aurora Morbid yang kini berusaha naik ke permukaan. Tentu saja, melihat jumlah mereka yang begitu banyak, Raul pun segera memerintahkan kenaiknya untuk mundur dari sana, di mana mereka harus segera keluar dari dungeonnya sekarang. Ini pun diakhiri dengan saat mereka berlari dengan sekuat tenaga agar bisa segera keluar dari dungeonnya. Tanpa mereka ketahui, Lionman Boarman Champion yang merupakan monster Guardian Gate yang mereka cari sebelumnya telah menunggu mereka di depan pintu masuk dungeonnya. Jeng jeng.